Kejadian ini terjadi ketika aku duduk di bangku SMP. Saat itu, aku bersama keluargaku pulang kampung ke rumah nenekku yang ada di Ciparai. Ibu bilang kita hanya 2 hari saja di sana, lalu pulang kembali ke Jakarta. Jujur, aku tidak terlalu betah jika datang ke sana lama-lama. Karena aku tidak ada teman di sana. Beberapa kali jika ke sana, aku hanya berdiam diri di rumah. Meskipun ibu menyuruhku bermain dengan anak-anak yang ada di desa itu, agar nanti kalau kesini sudah ada yang kenal dan punya teman. Tapi nyatanya belum ada satupun yang berkenalan denganku sampai saat itu. Malamnya kami sampai di desa. Setelah melewati gapura, aku melihat ke arah luar. Pemandangannya hanya sawah dan gelap kondisinya. Sampai mobil kami melewati satu pohon beringin yang cukup besar. Ketika mobil kami melewati pohon beringin itu, ayah membunyikan klaksonnya. Katanya untuk menghormati. Setelah pohon beringin besar, aku melihat ada sebuah rumah yang sepertinya sudah lama ditinggalkan dan kosong. Nampak menyeramkan. Rumahnya cukup besar. Ibu bilang itu dulu milik seorang pengusaha. Keluarga itu pindah setelah anaknya meninggal. Semenjak itu rumah itu dibiarkan kosong. Tidak diurus dan akhirnya terlihat rumah kosongnya angker. Mobil pun lanjut berjalan dan tak lama kemudian sampailah kami di rumah nenek. Kami disambut, lalu malam itu pun berlalu dengan beristirahat. Keesokan harinya, ayah dan ibu mulai disibukkan dengan kegiatan-kegiatan yang dilakukan di rumah nenek. Membantu nenek memasak. Ayah yang terlihat dengan kakek di kebun. Sedangkan aku tidak melakukan apa-apa. Hanya diam, nongkrong di teras rumah nenek sambil melihat ke arah sekitar. Membosankan. Sampai sore itu, pamanku mengajakku berkeliling desa. Paman cukup banyak mengenal desa itu. Hingga tak jarang warga-warga menyapanya. Paman berhenti di satu titik dan berbincang dengan warga desa di sana. Perbincangan paman dan warga itu terlihat asik sendiri. Sedang aku tidak mengerti apa yang mereka bicarakan. Saking asiknya mereka mengobrol, aku malah disuruh pulang duluan oleh paman.
Tanpa berlama-lama aku pun mengiyakan dan langsung pulang. Aku berjalan sendirian menuju rumah nenek yang ketika itu dari titik kami terakhir menuju ke sana ya bisa dibilang cukup jauh. Ketika aku berjalan, aku memperhatikan beberapa warga melihat ke arahku dengan tatapan cukup serius. Kenapa ya mereka melihatku seperti itu? Hanya melirikku, tatapannya kadang terlihat sinis, seperti ada yang aneh pada diriku. Kontan aku memastikan apakah ada yang aneh, tapi tidak ada. Sampai ada seorang anak seumuranku menghampiriku dengan sepeda. Dia bertanya aku mau kemana. Aku jawab mau pulang ke rumah nenekku. Aku beritahu dia di mana rumah nenekku, walaupun aku tidak hafal persis ya. Lalu anak ini dengan senang hati menawarkan boncengannya untuk mengantarkanku. Sepanjang jalan, kami pun berbincang dan berkenalan. Yang ku tahu namanya Kiki. Sore itu kurang lebih jam 4:30 sebelum mengantarkanku pulang, Kiki mengajakku untuk bermain. Dia bilang ada satu tempat seru di mana dia sering bermain dengan teman-temannya. Kiki mengayuh sepedanya semakin menjauh dari pemukiman desa. Hingga kami sampai di sebuah tanah kosong yang dikelilingi perkebunan dan pohon besar. Kata Kiki, dia biasa bermain di sini. Aku diminta menunggu teman-teman yang lainnya datang. Namun cukup lama, tak ada yang datang. Aku lalu bertanya, kemana yang lain belum datang? Dia tersenyum dan bilang sebentar lagi datang. Tenang aja, begitu katanya. Waktu pun berlalu hingga azan maghrib berkumandang. Aku sempat bilang, sudah azan maghrib, lebih baik kita pulang. Tapi Kiki bilang dia sudah janji dengan temannya akan datang ke sini. Dan tak lama temannya datang. Hanya 2 orang saja. Aku berkenalan dengan kedua temannya itu. Mereka terlihat masih seumuranku sih. Kita pun mulai bermain. Sebelum bermain aku sempat bilang, kalau aku tak bisa terlalu lama, karena aku harus kembali pulang ke Jakarta. Begitu kataku.
Mereka pun setuju. Kita hanya akan bermain satu permainan saja. Dan permainannya adalah petak umpet. Aku sebagai orang asing yang berada di sana, ketika itu sulit untuk menolak. Kami pun gambreng untuk menentukan siapa yang jaga dan siapa yang bersembunyi. Dan saat itu, akulah yang bertugas untuk mencari mereka yang bersembunyi. Aku tempelkan lenganku di pohon dan mulai menghitung mundur, di mana Kiki dan kedua temannya itu mulai bersembunyi. Setelah selesai menghitung mundur, aku membuka mataku dan mulai mencari mereka. Ini lapangan luas. Sepertinya mereka mulai bersembunyi di semak-semak atau di dekat hutan. Ditambah kondisinya saat itu gelap karena sudah malam. Tidak ada penerangan sama sekali. Meskipun malam itu langit nampak cerah dan cahaya bulan lumayan terang sehingga menerangi malam itu. Lapangan ini kecil, seharusnya bisa melihat mereka bersembunyi. Semakin dicari, semakin sulit menemukan mereka. Aku mulai masuk ke area kebun yang lumayan gelap. Woi, kalian di mana sih? Udahlah, aku nyerah. Udah malam, aku mesti pulang ke Jakarta. Sudah lumayan lama aku mencari mereka bertiga. Tapi tidak ada yang bisa kutemukan. Bahkan ketika aku berteriak pun tidak ada yang meresponku. Sampai aku mendengar salah satu dari mereka berteriak. Aku di sini. Aku pun coba mencari sumber suaranya. Sepertinya dari dekat pohon yang tak jauh dariku. Aku berlari dan ketika aku dekati pohon itu, aku dengar ada suara tertawa anak-anak. Yakin pasti mereka di balik pohon. Dan ketika aku tengok di arah belakang pohon, tidak ada siapa-siapa. Kosong. Padahal jelas sekali tadi aku dengar suaranya dari arah sini. Kalau bukan dari sini, dari mana ya? Aku di sini. Terdengar ada lagi yang memanggilku dari pohon yang berbeda. Aku berlari mengejar suara itu. Berkali-kali suaranya berteriak memanggilku. Hingga tak sadar aku sudah sampai di depan sebuah rumah. Ini kan rumah kosong yang kemarin aku lihat. Kenapa aku bisa di sini? Aku menghentikan langkah aku menatap rumah itu. Bulu kuduku berdiri merinding
Ditambah angin yang tiba-tiba saja berhembus kencang, membuat aku yang saat itu masih kecil menjadi ciut nyalinya. Kiki, udah. Aku udahan mainnya. Aku mau pulang. Dan ketika ku balikan badanku, Kiki dan teman-temannya sudah berdiri di belakangku. Udah Ki. Aku kalah, aku ngaku. Aku mau pulang aja. Aku harus pulang ke Jakarta. Anterin aku lagi ya ke rumah nenek. Namun, apa yang Kiki dan teman-temannya ucapkan membuatku ketakutan. Mereka bilang, Jangan pulang. Main di sini aja. Jangan pulang. Main di sini aja. dan seketika itu juga kulihat wajah Kiki tiba-tiba saja berubah. Kulit wajahnya terlihat mengelupas. Begitu juga dengan teman-temannya. Wajah anak-anak mereka seumuranku itu berubah menjadi tua, keriput, matanya hitam dan mulutnya menganga mengeluarkan bau yang sangat busuk. Aku langsung berlari sekencang-kencangnya meninggalkan mereka sampai aku menabrak sesuatu. Dan ketika kulihat, itu adalah pamanku. Aku langsung memeluknya dan menangis. Pamanku mengusap wajahku dan langsung membawaku pulang. Setelah tenang, aku pun ceritakan apa yang sebenarnya terjadi. Dan paman pun menanggapi ceritaku. Ternyata Kiki, anak yang mengajakku bermain itu, dulu memang tinggal di rumah itu. Namun dia sudah meninggal ketika berumur 10 tahun. Tidak ada yang tahu penyebabnya. Sampai akhirnya semua keluarganya tiba-tiba saja pindah dan mengosongkan rumah itu, membuat rumah itu tak berpenghuni lagi dan menjadi angker.